Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya guys. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Ya, tetap mintanya kepada Allah dan Tuhan kalian masing-masing. Berdoanya sesuai keyakinan masing-masing. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat situasinya maskulin. Ini sebagai jembatan atau payung saja ya. Jadi jangan dipercaya 100%, nggak boleh. Aku doakan untuk para netizen aku yang masih setia denganku. Insya Allah kalian sehat walafiat dan selalu diberikan keselamatan dunia akhirat, juga keberuntungan ya. Di segala hal, di segala arah yang halal dan berkah. Kita lihat situasinya maskulin. Eight of Cups, Six of Swords, Four of Swords, Eight of Swords, and the High Priestess. Okay. Maskulin. Oke, kamu kayaknya ada rasa ketakutan ya. Masa lalu kamu akan terulang lagi. Dari orang di masa lalu nih masih menghambat kamu nih. Ya. Masih kamu tersiksa juga dengan ya obsesi yang gak jelas. Ada rasa takut tentang kecewa. Karena sebagian maskulin ini ada yang diikat dengan sihir juga ya. Jadi biar gak boleh move on. Ya. Oleh karmiknya diikat. Jadi stres dia. Ya, dihantui rasa bersalah juga. Ya. Karena kisah masa lalu akan terulang lagi. Perjalanannya dengan orang ketiganya atau orang yang dijalani sekarang. Ingin move on tapi terperangkap dalam drama baru oleh orang ketiganya. Dan dramanya ini gak jelas tentang apa. Ya, gak jelas. Yang gak ada alasannya untuk dibicarakan sebenarnya sih, ya. Jadi maskulin ini tersiksa dengan perasaan yang dia rahasiakan sendiri. Mencoba move on dari feminim gitu kan, tapi malah terjebak dalam permainan karmik. Ya. Mencoba move on sebenarnya, tapi malah terjebak ya dengan permainan karmik. Dan maskulin di sini masih tertahan ya. Mau kembali ke feminim juga masih tertahan. Ya. Sebagiannya maskulin, ini juga masih ada yang melindungi rencana masa depannya ke feminim untuk kembali. Jadi kayak ya suatu hari nanti gue akan perbaiki lagi hubungan dengan feminim gitu kan.
Tapi ini butuh waktu. Ya, butuh waktu. Ini masih dipertahankan rencananya si maskulin kembali ke feminim nih, masih ada. Tapi dia harus menyelesaikan dulu nih hubungannya dengan karmik ya. Harus menyelesaikan. Karena ini mengganggu terus. Ya, mengganggu terus. Dan maskulinnya ya merasa tersiksa karena dipantau terus sama karmik. Tuh ya. Maskulin, kamu pengen mengendingkan masa lalu kamu yang suram, yang sedih. Ya, kamu ingin move on. Tapi kamu harus melewati ya tentang sakit hati sebagai pembayaran karma sebelum kamu dikembalikan atau kembali dengan feminim. Ya. Jadi kamu harus belajar kuat. Ketika kamu ingin kembali ke feminim, ya harus kuat dengan kejujurannya kamu sendiri tentang triparty yang terjadi di masa lalu. Kamu harus jujurkan itu. Kalau kamu benar-benar ingin mengendingkan masa lalu kamu, karma ya. Tuh. Karena karir kamu sebagian dari maskul ini kacau. Ya. Ada kekacauan tentang karir, kesehatan. Ya karena doanya feminim itu kan sudah berhenti untuk maskulin. Semangatnya feminim untuk memperjuangkan maskulin itu sudah berhenti tadinya. Ya ini bisa tuh. Sudah kayak udahlah nggak usah diterusin lagi harapannya ke maskulin gitu kan si feminim. Jadi ya udah ending. Dan ini membuat kehidupan kamu menjadi harus menjalani triparty ya, dan ya harus menikmati proses sakit hati sebelum kamu dikuatkan kembali dan kembali rujuk sama feminim. Ya. The Hierophant, Two of Swords, the Moon, the Judgment, Ten of Wands. Ya harus ngejalanin karma ya, walaupun seberat-beratnya karma, ya itu harus kamu jalani mau tidak mau. Karena itu adalah ya kehidupan yang kamu ambil sendiri di masa lalu. Jadi ibarat gini, kamu mau senang dulu hari ini, ya kamu siap dengan ujiannya nanti gitu. Dalam perjalanan kesenangannya kamu, dan kamu harus kuat. Atau kamu mau ujiannya dulu hari ini, sekuat apa kamu menghadapi ujianmu, prasangkanya bagaimana kamu hadapi ujianmu, dan kamu akan mendapati kebahagiaannya hasilnya di akhir ujian. Semua tuh ada awal dan ending ya. Jadi mana yang kamu pilih, mana yang kamu mau, gitu loh maskulin. Ya, mana yang kamu pilih, mana yang kamu mau jalannya. Ya. Karena ya kamu harus menikmati, merasakan perjalanan sakit hatimu. Ya, karena feminim sudah mengendingkan cara dia berdoa untukmu.
maskulin. Perjalanan hidupmu dengan karmik ini akan penuh drama, ketakutan, lelah, kecewa, tersiksa karena ya ada serangan gaib ya, karena kamu diikat oleh karmik dengan ilmu gaibnya, dengan peletnya. Dan sebagian dari maskulinnya udah ada yang menikah dengan karmik, tapi pernikahannya menuju kekecewaan dan perjalanannya juga keblok, proses hidupnya untuk bahagia itu keblok karena dihantui rasa ketakutan oleh drama dan topengnya masing-masing ya, karena ada demun ya, ada demun. Dan aku ngelihatnya di sini ya, kamu terperangkap dalam pembayaran karma. Mau bangkit juga belum bisa sepenuhnya ya. Mau bayar karma tuh belum bisa sepenuhnya. Dan kamu terasa berat menjalani kehidupanmu dengan karmik. Makanya kamu harus menikmati prosesnya dulu ya. Sakit hatinya bersama karmik ya. Karena untuk penyembuhan. Di sini kan sebagian dari maskulin sudah ada yang menikah diam-diam ya. Tapi perjalanan pernikahannya ini menuju pembayaran karma yang sangat berat ya, dan banyak tekanan. Sehingga ya harus bijaksana banget sih menghadapi perjalanan kehidupan yang baru bersama karmik ya. Dan aku ngerasanya di sini energinya kamu takut banget dikasih karma yang secara tiba-tiba. Karmik sama DM ini sebenarnya ada rasa ketakutan tentang bayar karma sayang. Ya takutnya gini, tiba-tiba dikasih karma buruknya ketika mereka belum siap. Biasanya sih seperti itu ya. Kalau belum kesadaran diri dalam spiritual. Jadi akan kaget, akan tersiksa, gak nyaman, stres, ya, dan saling menyalahkan, kayak gitu, ya. Sedangkan maskulin di sini, ya, sudah nggak nyaman sebenarnya dengan orang ketiganya ya, dengan si karmik ini udah nggak nyaman, tapi terpaksa dia jalani karena ya sebagian sudah ada yang menikah dengan karmik ya. Dan situasi maskulin ini untuk menuju bahagianya juga keblok ya, karena setiap malam selalu diganggu dengan ketakutan dia sendiri dari drama yang dia buat, dari prasangka buruknya yang dia jalani. Ini akan menghambat ya perjalanan karma hidup, dan ini membuat dia tertekan tanpa kejelasan, beban jadinya. Kita lihat Eight of Cups-nya. The Fool. The Hermit. The Nine of Swords. Eight of Cups.
kecewa karena ya ketakutan dari kecerobohan dirinya dia sendiri ya, si maskulin ini. Jadi dia tersiksa karena ya dia ceroboh dalam melangkah, ya selalu ingin kebebasan untuk dirinya, dan ini membuat dia akhirnya tersiksa. Kan tadinya dia pengennya bebas mulu hidupnya ya, tapi ujungnya ini membuat dia petaka sendiri dan menjadi masalah, dan dia nggak nyaman setiap malam ya, karena kekecewaan. Dan ini membuat maskulin ya menjalani kehidupan yang nggak nyaman, karena dia sudah menghancurkan hubungannya dengan feminim, journey hidupnya ya. Maskulin ini sudah menghancurkan journey hidupnya bersama feminim, yang harusnya sudah sukses, sudah bahagia, terutama yang long distance, ini hancur gara-gara yaitu dia ingin bebas sendiri ya. Kita lihat Four of Swords-nya. Jadi dia pengen bebas sendiri guys. Jadi mau nggak mau dia harus bisa menjalani kehidupannya yang nggak nyaman sekarang. The Queen of Cups and the Queen of Swords. The Page of Cups. Itu dia memimpikan, menginginkan feminim. Orang yang dulu dia cintai sekarang sudah banyak berubah. Ya. Tapi dia menginginkan yaitu energinya feminim. Ya, dia bermimpi tentang feminim terus. Dan itu membuat dia tersiksa. Mau menyelesaikan masalah dengan karmiknya juga belum bisa selesai sekarang. Gitu. Ya. Eight of Swords-nya. Ini maskulin ada yang sakit parah ya. Wow. Four of Swords, the Wheel, the Fortune. Eight of Swords-nya, dan di sini ada the Wheel, the Fortune, Four of Swords, and the Magician. Maskulin, kamu tersiksa karena permainan dirimu sendiri ya, manipulasimu sendiri, dan itu membuat kamu gak nyaman tentang karma. Ada perubahan ya dari permainanmu, dan kamu belum siap sebenarnya ya. Itu membuat kamu ya sakit, stres, depression, ditambah kamu diikat oleh orang ketiga ya. Kamu kecewa dengan keluarga orang barumu yang nggak bisa buat kamu nyaman. Kita lihat the High Priestess ya. Kamu sulit untuk belajar tentang spiritual ya, maskulin. Sulit untuk belajar tentang spiritual. Ini membuat kamu ya tertekan dalam ketakutan, tertekan dalam drama. Intuisinya kamu juga sulit untuk kamu terapkan, kayak nggak yakin aja gitu. Padahal mah jalanin aja dulu, pelajari dulu gitu kan. The High Priestess.
The shadow, the devil ya guys. Ini banyak banget permainannya. Jadi niat buruk ataupun ilmu buruk, entah itu dari maskulin sendiri ataupun dari karmik, ini pada akhirnya kembali pada pemiliknya sendiri, ya kembali ke maskulin dan ke karmik. Dan ini membuat maskulin ya akhirnya tersiksa dan sulit untuk bangkit. Tuh ya, banyak perselingkuhan, entah itu secara keuangan ataupun secara percintaan ya di sini. Tuh. Kecewa dengan orang-orang sekitarmu, kamu nggak nyaman, ya tapi itulah kehidupan ya, kamu harus jalanin. Dan aku ngerasanya di sini maskulin ya dikelilingin dengan orang-orang yang tidak tulus. Kita lihat Two of Swords-nya ya. Maskulin dikelilingin dengan orang-orang yang tidak tulus. Itu membuat maskulin ketakutan ya, menjalani kehidupannya bersama karmik. Two of Swords ya, komunikasinya dengan feminim ini memang keblok ya, dan karena ada gerak dari si karmik ini menaruh ilmu hitam dan mengikat maskulin ya. Tapi kayaknya maskulin akan terus berjalan, mencoba untuk bangkit agar bisa kembali lagi dengan feminim, seberat apapun perjalanan itu ya. Jadi maskulin tuh pengen banget bahagia sampai stres ya, sampai depression lah, tersiksa sendiri dengan sifat NPD-nya dia. Tapi pengen bahagia lagi. Kita lihat the moon-nya. The moon. Bermimpi bisa kembali sama feminim, keuangan yang stabil ya, dan penuh dengan kesuksesan, penuh dengan spiritual yang positif. Ini dia bermimpi banget ini, ingin memperbaiki koneksi twin flames-nya dengan feminim ya. Jadi maskulin ini memang lagi merenungi tentang dramanya dia sendiri, tapi juga sulit untuk pelajari tentang spiritual. Berat banget ujiannya, berat banget bebannya, berat banget prosesnya, ya kan? Karena enggak ada batasan waktu. Tapi dia masih kepengen banget nih lepas dari trust issue-nya, yang membuat dia tersiksa untuk melangkah. Kita lihat Ten of Wands-nya. Sulit untuk melangkah ya, maskulin. Ten of Wands and the Ten of Wands again. Two of Swords and Six of Swords. Sulit belajar tentang spiritual. Tapi ya kamu harus bangkit ya, ikuti intuisinya kamu.
Kamu harus bisa ngeblok nih rasa tertekan dan jalani aja tanpa melihat ke belakang. Ya, aku melihat energinya. Queen of Pentacles, the Emperor, the Justice, Two of Pentacles, and the Chariot. Tuh, feminin di sini konsisten dalam perbaikan. Dan ini makan waktu lama, ada yang 8 bulan bahkan 8 tahun perbaikan. Dan feminin memiliki hasilnya. Sedangkan kamu, ya kamu harus menghadapi perjalanan karma kamu itu ya dengan salah satunya kehilangan pekerjaan, jabatan. Ya, ini karma buruk. Mau gak mau ya kamu harus hadapi ujiannya. Kamu harus kuat. Kamu harus mampu. Buktikan ke feminim. Ya, kamu bisa bayar karmanya. Kamu bisa proses perbaikan spiritualnya kamu. Kayak gitu. Karena feminim pun mengambil prosesinya gak sebentar. Ada yang sampai 8 tahun perbaikan dirinya. Baru dia mendapati hasilnya. Gak ada yang instan ya guys. Gak ada. Mie instan aja lu harus masak. Belanja dulu ke warung. Ya, mie instan aja lu harus masak kan. Gak mungkin lo gak masak itu mie. Masa lu mau makan mentah? Ya kan? Pasti lu masak. Dan masaknya itu pun gak sebentar. Ada yang 3 menit, ada yang 5 menit. Bahkan ada yang 10 menit masak mie. Ya kan, biar mateng. Nah, ibaratnya 5 menit, 10 menit itu kayak per tahun. Gitu. Ya, kita lihat situasinya maskulin. Jadi jangan berpikir mau instannya aja sekali berobat atau sekali perbaikan terus sembuh. Enggak juga, karena harus kematangan. Kalau udah kematangan, ibaratnya itu sudah paham dan akan belajar untuk tenang. Menghadapi apapun tuh bisa tenang kalau sudah matang. Situasi maskulin. Ya Allah, baru juga gue ngomong tadi, pasti dia selalu dikasih sama Allah deh. Tuh, baru aku ngomong tadi, ya kan? Maskulin, kamu harus percaya dengan Tuhanmu. Ya, kalau aku mah Islam ya percaya dengan Allah gitu. Tetap harus belajar sabar ya dan meminta maaf. Dan kamu juga harus bisa memaafkan kesalahan keluargamu karena kamu memiliki masalah childhood dalam pikiranmu. Ya. Jadi kamu harus fokus dengan apa yang sudah kamu bangun dulu sekarang. Kamu harus percaya dalam kehidupan. Kamu bisa berubah suatu hari nanti. Tapi kamu harus fokusin dengan apa yang sudah kamu jalani sekarang. Ya, sambil perbaikan diri kayak gitu. Ya. Today I will know that my wants will be met. I will give my needs to the universe and trust that God will take care of the desire of my heart. I will have faith that I truly deserve to have my wants and needs met. To waiting patiently. Karena sini feminim itu selalu sabar dalam menunggu. Ya, feminim selalu fokus dan yakin penantian apapun walaupun disia-siakan saat ini, suatu hari nanti akan tergantikan dengan yang terbaik. Ya.
Today I will wait patiently if waiting is the action I need in order to take care of myself. I know that I'm taking positive, forceful action by waiting until the time is right. God help me, let me go. Help me let go of my fear and urgency and panic. Kamu paniknya 2 kali loh. Ya, help me learn the art of waiting. Kamu kan orangnya nggak belajar sabaran ya, maunya tergesa-gesa, maunya buru-buru ya, jadinya selalu panik kalau ada masalah apapun. Today I will try to be clear and healthy in my apologize, taking responsibility of my own actions and nobody else. I will seek God's help in figuring out what I truly need to apologize for, and I will do so without reservation. Jadi minta maaf aja atau memaafkan tanpa dipinta, ya, terutama kesalahan dari keluarga. Today I will accept the potent emotions I may feel toward members of my family, and I will be grateful for the lesson they are teaching me. I accept the golden light of healing that's shining on all of us. Jadi kamu maafkanlah kesalahan keluargamu. Jadikanlah itu sebagai pelajaran hidup yang sangat besar, walaupun sulit rasanya diterima, apalagi kesalahannya besar. Tapi pelan-pelan aja. Kalau memang kamu belum bisa memaafkan sekarang, ya udah kamu silent aja, jaga jarak, ya, jaga jarak. Itu aja, ya. Kalau ketemu ya say hello, ya tetap salaman, senyum, tapi tidak dengan banyak komunikasi, ya. Banyak berdoa aja yang baik-baik. Yeah, enjoying life. Do something just for the fun of it. I will find something to do that's just for me. And I won't worry about what I should be doing. I will learn how to make myself feel good and enjoy life to the fullest. Jadi nikmati kehidupan kamu aja. Ya, nikmati kehidupan yang kamu jalani sekarang. Fokus, ya. Kamu fokusnya dalam hal apa di kehidupan sekarang? Apakah kamu fokus dalam lingkungan yang toksik atau yang nggak baik? Ya kamu perbaiki lagi. Ya, karena di sini ada learning and listen at work. Accept my present circumstance on the job. I will reflect on the fact that what I'm learning in my life applies to what I'm learning at work. I believe that I'm right where I need to be, both at home and my job. Jadi kamu harus bedakan masalah, belajar masalah, membedakan masalah ya, dari pekerjaan ke rumah. Jadi maskulin jangan disatu padukan pekerjaan di luar, di kantor misalnya, terus disatukan di rumah. Jangan ya, karena kamu harus bisa menikmati kehidupan kamu sendiri dengan baik, dan kamu juga harus belajar ya bagaimana bisa membahagiakan dirimu tanpa mencampur adukan urusan luar dan ke dalam rumah. Ya, karena ini akan menjadi suatu kepanikan buat dirimu sendiri dalam koneksi bersama keluarga. Let go of a panic. Paniknya 2 kali loh tadi. Today, I will not be overwhelmed by panic. Panic will take my mind off my goals. It's normal to feel a panic, but I'm simply feel it and let it go. I come back on track by treading water until I regain my composure. I relax and know that all is well. Jadi ikuti aja, ya seperti arusnya air gitu ya. Jadi perjalanan kehidupanmu harus banyak belajar, bedakan ya masalah di luar, jangan sampai dibawa ke rumah. Dan kamu harus belajar memaafkan ya tentang kehidupan dalam keluargamu yang membuat kamu kecewa. Kalau memang kamu nggak nyaman dengan orang tuamu misalnya, atau dengan kakakmu, adikmu ya dalam satu rumah, ya udah jaga jarak dan jangan banyak komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman lebih dalam lagi. So aku harap ini bisa resonate buat kamu maskulin. Lepaskanlah emosimu terhadap keluargamu
ya. Jadi mencoba memaafkan aja ya. Apalagi di bulan puasa sekarang. Dan lepaskan kepanikanmu dengan cara apa? Belajar membedakan urusan luar dan urusan rumah, jangan dicampur adukan. Oke, thank you so much dan assalamualaikum.